Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Gas Aja Vlog. Ya, kali ini gue akan mengkonten tes kamera baru. Sebetulnya bukan kamera baru, gue beli second. Kameranya yaitu GoPro Hero 7. Ya, alasan gue membeli kamera GoPro Hero 7 itu ya pengen upgrade aja, dari si Bipro ini. Yang sebelumnya gue pakai Bipro, gue pengen upgrade karena untuk si Bipro ini kualitasnya menurut gue memang sudah bagus, cuma memang gambarnya kurang tajam, terutama yang versi S nya. Karena yang versi S nya menurut gue itu memang ada stabilisasinya dibanding yang versi white yang warna abu-abu, tapi dia mengorbankan zoomnya. Jadi karena ada S nya, jadi video gambarnya itu rada ngezoom gambar videonya gitu. Jadi kualitas yang dikasih itu jadi sedikit kurang tajam menurut gue ya. Dan bakal kelihatan kok di kualitas Bipro itu di resolusi 360 itu bakal kelihatan dia ada kayak pecah-pecah gitu, sedangkan di GoPro itu tidak pecah-pecah di 360 nya, kualitas 360 nya. Nah, berawal dari situ akhirnya gue memutuskan untuk mengupgrade kamera gue menjadi GoPro Hero 7, yang dimana mungkin teman-teman tahu untuk kualitas si GoPro sendiri itu seperti apa ya. Dan menurut gue juga untuk di tahun 2026 ini, untuk membeli GoPro Hero 7 itu menurut gue masih worth it, terutama buat teman-teman yang masih atau pemula dalam ngevlog, mulai ngevlog atau motoran, pokoknya apapun lah yang konteksnya konten kreator. Menurut gue dengan kualitas si GoPro Hero 7 ini di 2026 masih cukup oke. Dibanding menurut gue daripada teman-teman membeli brand-brand di bawahnya. Menurut gue sih untuk GoPro ini kualitasnya belum ada yang menandingi kecuali si DJI ya, kamera DJI Osmo itu levelnya sedikit lebih di atas GoPro. Tapi selain DJI menurut gue tidak ada yang, atau belum ada yang bisa menandingi kualitas dari si GoPro ini, kayak Bipro, Akaso, Xiaomi ya kalau nggak salah, Xiaomi Lite. Pokoknya yang menurut gue yang bisa sejajar ataupun di atas GoPro itu ya DJI sampai saat ini gitu. Jadi buat teman-teman yang mau beli kamera kamera di tahun 2026 menurut gue pilihannya itu wajib di GoPro atau di DJI sih. Karena di era sekarang itu menurut gue kualitas gambar itu nomor 2 sih. Nomor satunya memang ada konten kreatornya, tapi nomor 2 itu kualitas dari gambar ataupun shoot dari teman-teman, rekaman kualitas gambar dari teman-teman yang memang
harus memanjakan mata penonton menurut gua, dan berawal dari situ juga gua mencoba untuk mengupgrade kamera gua ke GoPro Hero 7 gitu. Dan ya untuk posisi GoPro ini gua letakkan di depannya, di depan helm, di tengah. Yang sebelumnya untuk Bipro itu gue letakkan di sisi kiri helm. Kenapa gue letakkan di tengah helm? Karena untuk GoPro kan ada mode wide-nya ya. Nah, mode wide-nya itu kan lebih luas. Jadi untuk menangkap gambar di depan itu menurut gue, karena gue memakai visor yang sebelumnya gue coba Bipro gue posisikan di tengah, ternyata ngezoom banget. Nah, sekarang karena ada si GoPro ini dan ada versi wide-nya, gue coba untuk ditaruh di tengah. Dan untuk hasilnya gue juga belum lihat, belum tahu, tapi semoga pas ya untuk angle view-nya, karena gue kan pakai visor yang cukup tinggi nih di motor gue. Kalau yang di Bipro sih udah pas gue cek ngezoom banget di Bipro. Nah, yang di GoPro semoga tetap view-nya tetap luas ya gitu. Dan gue kan ini pakai visornya juga visor yang bener ya, jadi visibilitasnya menurut gue di GoPro ini masih bisa ditoleransi lah view-nya. Kalau memang nanti hasilnya bagus menurut gue, mungkin ini akan jadi penempatan action cam kedepannya buat gua riding gitu. Jadi di tengah, nggak di samping lagi. Pertimbangannya sih itu. Dan buat temen-temen yang mau beli GoPro Hero 7, menurut gua masih worth it di 2026. Kenapa? Karena kualitasnya itu untuk motovlog ya, itu masih oke banget. Dari segi exposure, ketajaman, karena kan mungkin kalau untuk motovlog lebih ke resolusi, terus juga FPS ya, resolusi FPS, exposure, dan kualitas low lightnya itu yang patut dipertimbangkan lah buat teman-teman yang memulai motovlog atau yang suka jalan-jalan pakai motoran, butuh dokumentasi. Menurut gua GoPro Hero 7 masih worth it di 2026. Begitu teman-teman. Dan ini sekarang untuk cuacanya mendung, jadi gue juga pengen lihat kualitas dari low light-nya GoPro Hero 7 di cuaca mendung seperti apa gitu. Kalau di Bipro sih ini pasti ini agak gelap, dan memang settingannya tuh harus bener-bener di setting manual gitu. Di exposure-nya kadang kalau di Bipro itu kita harus setting ke exposure tuh ke -2 atau -1 gitu. Nah, kalau di GoPro gue belum tahu sih, ini gue masih settingan defaultnya, belum gue otak-atik sama sekali. Jadi kita lihat aja ntar kualitasnya kayak gimana. Harusnya sih masih lebih bagus ya dibanding Bipro. Dan juga untuk kenapa gue memilih GoPro Hero 7, gue mungkin nanti akan ada konten motovlog harian. Nah, gue membutuhkan tuh kualitas gambar itu yang cukup tajam dan resolusinya bagus gitu. Jadi nggak tahu nanti gue untuk motovlog hariannya gue format di mode portrait atau landscape. Nanti gue coba gue coba kulik-kulik dulu lah bagusnya gimana nanti. Yang pasti sih bakal ada konten motovlog harian sih, entah itu cuma dokumentasi perjalanan harian atau riding gitu, ataupun cuma sekedar ngevlog bahas-bahasan yang ringan lah gitu teman-teman. Dan di 2026 ini gue juga
eh, pengen coba konsisten untuk motovlog, untuk konten-konten di YouTube, di IG, di TikTok. Semoga dengan adanya kamera baru ini, bukan baru sebetulnya, lama, tapi kualitasnya kualitas baru ya, karena kemarin udah sempat dicoba-coba, emang bagus dan cocok di gua gitu, dan harganya pun harga secondnya cukup miring ya. Semoga awet dan bisa menemani gua riding di motor kemanapun dan kapanpun gitu. Oke, jadi untuk konten tes GoPro Hero 7 sekian dulu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe jika kalian suka dengan video yang gue buat. See you in the next video. Salam dua roda.